Oke guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel, masih di Pontianak, Kalimantan Barat guys. Nah, kali ini saya mau wawancara langsung General Manager dari PT Gading Murni Digital Printing, yaitu Bapak Jeffrey Jahyar. Pasti sudah familiar sekali ya, sudah sering sekali kita wawancara ya. Dan tentunya selalu ada kabar baru, selalu ada update baru dari Gading Murni nih. Nah, bagaimana nih tahun 2023 kan luar biasa ya, sukses sekali ya. Penjualan melampaui target sepertinya. Alhamdulillah. Terakhir target yang dicanangkan di 2023 itu berapa, Pak? Target kita di tahun 2023 kemarin kita achieve 151%, Pak Andre. Wow. Jadi mencapai melampaui ya? Melampaui dari target 151%. Betul. Nah, sekarang gimana nih? Yang di tahun 2024 ini gimana, Pak? Target tahun 2024 itu kita naik ya 54% dari achievement 2023. Jadi udah kemarin melampaui. Sekarang target dilampaui lagi. Iya, sekarang ini target tahun 2024 ya 54% ya dibanding achievement 2023. Oke. Tapi tahun 2022, 2023 itu tahun jelang pemilu, jelang pilpres, Pak. Nah, nggak heran banyak pemain digital printing yang beli mesin baru, yang dia melakukan penyegaran karena keperluan pemilu. Betul, Pak. Nah, ini sekarang pemilu sudah berlalu, Pak. Targetnya apa realistis atau enggak itu? Nah, di sinilah, Pak, ya. Kita terus terang bisnis kita nggak tergantung sama event-event tertentu, karena bisnis terus berjalan, ya. Jadi target juga nggak ada target turun ya, target pasti terus naik, ya. Cuma sekarang kita punya strategi berbeda, Pak. Ya, kalau tahun lalu kita tergantung sama event-event nasional, ya kan. Sekarang ini kita nggak tergantung sama event-event nasional, ya. Kita sekarang ini melakukan open house dan roadshow, ya, di semua cabang. Satu contoh sekarang ini ya. Ini sebelum menginjak puasa nanti, ya, ini PT Gading Murni DGI kita sudah menyiapkan suatu strategi atau activity. Ya, kita akhir Januari kemarin kita baru ngadain open house ya atau roadshow di Madiun. Nah, tanggal 5 Februari kemarin kita mengadakan di Jember. Ya, terus tanggal 15-16 kemarin kita di Jogja. Nah, hari ini ya 19-20 di Pontianak, dan juga tanggal 19 hari yang sama kita juga ada di Malang. Oh, ya. Saat ini berlangsung. Roadshow lagi berlangsung juga. Sama-sama nih, Pak, waktunya. Dan pulang dari sini ya tanggal 21-22 ya itu kita ada open house di Semarang. Ya. Dan tanggal 22-23 kita ada open house di Jakarta dan di Bali. Ya, tanggal 29 sampai tanggal 2 Maret nanti itu ada IAP Solo. Ya, dan terus jadi sebelum sampai mendekati bulan puasa, kita ini sekarang ini ya kan nge-push ya untuk mengadakan activity ya kan open house dan roadshow. Ya, karena ini karena target tahun 2024 ini ya kan jelas ya kan lebih besar, dan kita siasati, kita bikin plan ya kan dengan banyak activity ya di setiap cabang. Pasti seru sekali ya wawancara dengan Pak Jeffrey Jahyar ini. Simak terus di Print Graphic Channel. Kita belum bicara kan open house di Pontianak ini sekalian grand opening. Nah, saya diundang oleh Bapak Gading Murni ke Pontianak. Luar biasa nih, terima kasih banyak nih kehormatan. Sama-sama. Ini pengalaman pertama jujur ya, saya datang ke sebuah event di Pontianak ini. Karena memang Pontianak belum pernah ada pameran ya? Belum pernah ada. Dari kompetitor juga belum ada, Pak. Belum ada. Jadi ini pertama di di Pontianak PT Gading Murni DGI. Lalu selain open house juga sepertinya ada sesuatu yang wow ya? Ya, sebetulnya ini terus terang acara open house yang kita adain di Pontianak ini bertepatan sama grand opening kantor cabang kita, Pak. Ya, kita kantor cabang ini kita sudah soft opening dari bulan Juni tahun 2023. Dan hari ini ya kan 2 hari ini
ya kita selain open house, ya kita juga sekalian grand opening kantor cabang kita, dan kita sampaikan ke teman-teman digital printing yang ada di Pontianak. PT Gading Muni hadir di sini, ya bukan hanya jualan tapi kita juga after service-nya. Oke. Ya, dan kita di sini juga kita serius sekali buka cabang di Pontianak, Pak. Ya, karena kita sangat serius dan kita concern, ya kita makanya tidak setengah-setengah, ya kita langsung di sini kantor cabang kita tidak kontrak, Pak, kita langsung beli. Oke. Ya supaya ke depan ya kita lebih fokus lagi dan lebih maksimal untuk mensupport teman-teman pemain digital printing di Pontianak, Pak. Nah ini yang menarik ya, dan strategi yang cukup berani. Ya. Jujur karena belum pernah sampai ada open house dan grand opening kantor cabang. Ya, Pak. Ternyata dari beberapa komentar para pemain printing, adanya kantor cabang itu sangat meningkatkan kepercayaan. Jadi para pemain printing ini lebih merasa percaya diri untuk bikin mesin. Ya. Nah ini tanggapan Bapak tentang tadi beberapa komentar yang masuk ya dari para pemain printing yang sudah beli, dan yang sudah menjadi pelanggan dari Gading Murni. Nah ini gimana Pak? Apakah Bapak merasa wah ini akhirnya sesuai dengan apa yang diharapkan? Ya memang terus terang Pak, kalau kita kepengen fokus, pengen serius, kita memang harus buka cabang. Ya harus buka cabang, ya kan, menyediakan stok barang dan juga after service. Ya ini ya memang sudah menjadi ya ini sesuai dengan harapan kita. Ya customer lebih percaya diri. Seperti Bapak dengar tadi, kenapa mereka yang selama ini nggak pernah beli mesin dari PT Gading Murni, dan pertama baru beli PT Gading Murni karena dia melihat PT Gading Murni ada cabang dan ada teknisi, ya kan, yang siap untuk mensupport mereka. Ya memang ya harusnya memang seperti ini Pak. Ya. Dan kita happy sekali dan kita semakin percaya diri ya karena mereka ya kan teman-teman tadi yang beli mesin ya itu sangat percaya ya dengan keberadaan PT Gading Murni di Pontianak. Ini Pak. Kembali ke yang tadi open house Pak. Ini kan udah kelihatan banget ya Pontianak udah heboh sekali. Dan di hari pertama ini pengunjung ya cukup mengalir terus-menerus ya. Cukup bagus sekali gitu. Seperti sebuah mini expo. Jadi, bahkan udah ada yang closing. Kan? Belum makan siang sudah ada yang beli mesin. Luar biasa. Nah, bagaimana untuk daerah lain Pak? Ini kan berserentak nih. Ada Semarang, ada beberapa tempat lain juga, Jakarta juga. Nah itu, sedangkan di sini mesin dipajang di sini Pak. Apakah di daerah yang lain di waktu yang bersamaan ada mesin juga? Ya, jadi semua open house yang kita lakukan, mulai dari Madiun, ya kan, sampai nanti open house ya, sampai nanti di Bali dan di Jakarta semua kita open house ada mesin. Wow. Ya malah Jakarta, ya kan, Jogja kemarin mesinnya lebih banyak Pak, karena jadi, Semarang juga lebih banyak karena space-nya lebih besar. Ya malah di Jakarta kita sewa tempat, sewa kafe, ya kan. Dan di di Malang juga kita sewa kafe. Ya, nah jadi memang terus terang di semua tempat open house atau roadshow yang kita lakukan itu semuanya kita display mesin Pak. Ya supaya undangan bisa melihat ya mesin-mesin yang dimiliki oleh PT Gading Murni, Pak Andre Damar. Jadi benar-benar berani ya menyiapkan banyak semua mesin demo ya. Betul. Biasanya kan mesin ini diangkut dulu, terus giliran ada acara lain baru diangkut lagi. Ini enggak ya? Enggak keburu waktunya Pak. Oke. Nah saya jadi tergelitik pertanyaan ini Pak. Ini mesin sudah dipajang seperti ini. Ketika acara grand opening ini sudah selesai, open house sudah selesai, apakah mesin ditarik kembali? Mesin di sini ada yang kita jual Pak. Ya. Mesin demo ini. Tapi terus terang ya setiap cabang kita akan nanti tempatkan mesin. Ya, jadi harus ada mesin di kantor cabang kita. Nah, jadi kalau ada customer yang mau lihat mesin bisa langsung lihat. Tinggal lihat. Jadi kita bukan cuma jualan brosur, ya, tapi kita memang tunjukkan ke teman-teman digital printing mesin-mesin yang kita punya, ya, supaya mereka bisa lebih yakin lagi untuk beli mesin Gading Murni. Ini berarti untuk mengejar target tahun 2024. Betul Pak, untuk mengejar target. Jadi sebelum puasa kita ngebut.
ya, betul-betul ngebut ini Pak. Tim kita turun semua nih, ya, berbagi nih Pak. Kayak sekarang, ya kan, saya ada di Pontianak, ya kan, sama Pak Willy dan Pak Roni. Ya, di Semarang, di Malang ada Pak Rudi Sunardi sama tim Surabaya. Ya, begitu juga ada tim di Jakarta, tim Jakarta. Nah, sebentar besok saya berangkat ke Semarang. Tim Semarang udah siap juga untuk Open House 21-22. Ya. Oke. Realistis nggak sih dengan targetnya? Maksudnya apakah tercapai setelah pasca pemilu orang udah pada beli? Semua itu, ya kan, kerja keras tidak bisa dibohongi Pak. Ya, yang penting kita kerja keras, yakin, ya kan, dan ya tentunya percaya diri, ya kan. Karena terus terang Pak, kita nggak bisa berhenti. Ya, kita nggak bisa menunggu event-event tertentu. Karena ini bisnis jalan terus. Ya, jadi kita yakin ya semakin banyak activity. Kalau kemarin kan seperti saya bilang tadi, kemarin kita tergantung dengan event nasional. Kemarin kita menunggu bola. Hari ini kita jemput bola Pak. Ya, jadi kalau kemarin kita menunggu bola, tunggu pameran, sekarang nggak, kita jemput bola. Ya, dengan jemput bola, saya yakin, ya kan, PT Gading Murni tahun 2024, ya kan, ini terus akan lebih baik, ya, bisa mencapai target penjualannya. Nah, ini yang kita harapkan, ya kan. Nah, ini suatu komitmen. Nah, ini yang saya bilang, ya, ini semua apa yang kita kerjakan tahun 2024 ini sudah kita canangkan di Rakernas Januari kemarin, Pak. Ya kan. Nah, inilah yang selalu dilakukan oleh PT Gading Murni setiap tahun ke tahunnya dalam mengatur strategi, ya kan, supaya bisa merebut market yang ada di pasar. Oke. Nah, dengan banyak cabang dan saya dengar ada rencana Palembang juga ya. Sebetulnya kita sudah buka Pak, shop opening sudah di Palembang tanggal 2 Januari kemarin. 3 grand openingnya. Nah, cabang Pontianak ini cabang ke-7 dan Palembang itu cabang ke-8. Ya. Nah, sekarang yang sudah diresmikan itu adalah cabang ke-7 Pontianak. Nah, kalau cabang Palembang baru soft opening, belum grand opening, tapi sudah operasional. Ya, nah, nanti juga akan ada grand opening. Sekarang lagi masa orientasi dan persiapan. Nah, ini otomatis butuh sumber daya manusia yang banyak ya. Ya, betul Kepala Pak. cabang. Ya. Nah, ini Betul. gimana Gading Murni mengatasi ini kan? Loh, justru kan sekarang kita selain kita menambah tim sales, kita juga sekarang memperbaiki seperti yang pernah saya sampaikan. Kita juga terus menambah tim technical. Ya, di Jakarta aja kita lagi plan untuk nambah 10 teknisi lagi. Ya, terus lagi itu di Jogja kita akan tambah 3-4 teknisi lagi. Semarang juga sekarang udah ada 5, kita akan tambah lagi. Begitu juga di Bandung, ya, di Surabaya maupun di Bali dan juga di Pontianak. Ya, jadi kita terus, ya kan, rekrut, ya kan, untuk tim sales dan tim technical kita, ya kan, untuk mengcover, ya, untuk mengerjakan kita punya planning strategi, ya, supaya kita bisa menetralisasi pasar, kita bisa mengambil market yang ada. Oke, luar biasa ya, menarik sekali ya. Nah, tapi saya lihat di lapangan ada beberapa yang keluar dari Gading Murni terus pindah ke perusahaan lain. Apa ada masalah-masalah yang membuat akhirnya mereka tidak nyaman kah, atau mungkin karena ada penawaran yang lebih baik di perusahaan lain? Oke, menarik sekali pertanyaan Pak Andri Damar yang harus saya Ini sensitif sebenarnya sih. harus saya jawab secara jujur. Ya. Jadi di Gading Murni ini persaingan begitu ketat. Ya, pekerjaan semua karena semua sangat ritme kerjanya tinggi. Ya, semua dituntut untuk punya satu komitmen dan profesional. Ini komitmen dan profesional. Jadi yang keluar itu ya yang tidak perform. Ya, yang keluar yang tidak perform dan ada sedikit problem. Ya, tapi kalau dia tidak ada masalah, ya, semuanya happy di PT Gading Murni. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Ya, jadi ya ini terus tersaring, Pak. Ya kan, tim ini terus tersaring karena kita terus tertantang, kita terus ingin maju. Ya, jadi ya kalau yang nggak bisa lari, ketinggal, Pak. I see. Ya kan, ya itu yang yang ada di PT Gading Murni.
Ya, jadi ya kan kalau dia perform terus bertahan, nggak perform harus mundur, siapapun dia. Oke. Ya, nah itulah kenapa PT Gading Mudi bisa sampai seperti ini. Menarik sekali. Dan ada juga isu yang divisi baru ya, perusahaan-perusahaan yang ibaratnya seperti kompetitor tapi masih satu satu bangunan ya. Jadi Nah, menarik ini ya. pertanyaan Pak Andre ini, ya kan, mungkin tidak bisa saya jawab, Oke. ya kan. Ya yang jelas itu saudara kandung lah, ya saudara kandung, tapi saya no comment. Yang jelas, ya kan, yang saya pimpin ini adalah PT Gading Muni Divisi Digital Printing (DGI), ya kan. Nah, ini yang terus berkembang, ya. Nah, karena ya kalau misalnya ada isu-isu seperti itu, ya itu adalah di luar wewenang saya. Okay. Ya, walaupun saya bisa cuma sedikit kasih, itu ada saudara kembar. Ya, itu aja Pak Andre Damar. Nggak merasa tersaingi. Semoga saudara kembar bisa menyaingi. Ya, semoga saudara kembar ini bisa bersama-sama berjuang, ya, di bisnis yang sama, ya kan, untuk merebut marketnya digital printing di Indonesia. Ya, itu sih harapan kita. Cuman mungkin agak bete aja sedikit kali. Tidak ada. Ada. Kita profesional. Okay. Kita profesional, ya. Saudara Pak. Ya kan, kecuali kompetitor kita, kalau kompetitor kita, tapi ini adalah saudara. Jadi kita akan sama-sama maju bersama. Ya, itu yang harapannya. Saya berharap ya, saudara kembar kita ini bisa mengikuti, ya kan, jejaknya divisi yang DGI, ya kan, yang dalam waktu singkat, ya kan, cukup berkembang sangat luar biasa, signifikan, ya kan, karena seperti Bapak tahu, tahun 2022 kita increase 300%, ya kan, terus tahun 2022 itu 300%, 2023 151%, ya kan. Nah, semoga ya saudara kita bisa mengimbangi dan berbuat yang sama dengan saudara tuanya, Pak. Ya, itu yang saya bisa sampaikan, Pak. Walaupun ini pertanyaan dan jawabannya nggak vulgar, ya. Tersirat aja. Ya. Tersirat. Itu sebenarnya nggak ada masalah. No problem. Menarik sekali. Nah, oke, sekarang open house ya begitu gencar ya. Ini juga langkah terobosan yang tak terduga oleh media juga ya. Betul. Waktu ada pengumuman ini dan waktunya mepet sekali, luar biasa ya. Ya, saya rasa saya aja orang luar gitu kan, cukup surprise, terkejut ya dengan langkah yang bisa dikatakan radikal. Apalagi mungkin vendor yang kompetitor yang melihat, wow, pergerakannya begitu masif. Nah, tapi pameran maupun seperti pameran mini expo yang waktu tahun lalu kan rajin Gading Muni ikuti, itu kan juga kalau IAPE mungkin pameran besar ya di daerah, tapi juga ada mini expo, ya kan. Waktu itu Gading Muni ikut terus juga. Nah, ini dengan adanya open house seperti ini, apakah masih akan ikut lagi atau enggak, Pak? Kita akan ikut event nasional yang besar-besar. Hanya event nasional? Yang besar. Setelah itu IAPE kita ikut. Tapi IAPE tidak semua kita ikut. Oh. Ya, saya mungkin akan ikut itu di Bandung dan di Solo. Tapi mungkin di Palembang saya tidak ikut. Palembang bikin sendiri? Iya, kita bikin sendiri. Ya, yang di Palembang ya. Jadi Solo sama Bandung kita ikut. Ya, terus yang lain itu kemungkinan kita lihat. Ya, karena kita lebih sekarang ini lebih ke open house dan roadshow cabang lakukan masing-masing, mendekatkan diri kepada customer langsung. I see. Ya kan, dan kita langsung mendekatkan diri, ya kan, tidak dengan teman-teman digital printing yang lain. Kalau pamernya kan rame-rame, kita enggak, kita mendekatkan diri. Ya, langsung seperti yang pernah saya sampaikan di Allprint tahun 2022, Pak, ya kan. Kita strategi 2023, ya kan, itu ingin lebih mendekatkan diri, ya kan. Nah, kemarin nggak sempat keburu, cuma sebentar aja. Nah, tapi tahun 2024 ini sudah harus cabang, ya kan, melakukan menjemput bola, ya, melakukan open house dan roadshow, ya kan. Nah, ini ya makanya ya ini karena kita udah siap, kita bisa lakukan ini, Pak, karena tim kita sudah merata. Ya, jadi nggak perlu lagi ada saya, Pak. Ya, saya cuma hadir di tempat-tempat tertentu. Dulu kan di mana ada kegiatan Gading Muni, pasti harus ada saya. Sekarang nggak, saya tidak hadir di Jember, saya tidak hadir di Madiun, saya tidak hadir di Malang.
Ya, saya hadir adalah di Pontianak, saya akan hadir di Jogja, hadir di Semarang, hadir di Jakarta. Karena di Bali pun nggak keburu saya ke sana. Ya, jadi berbagi. Nah, karena ini karena tim kita sudah cukup kuat, ya mereka sudah bisa mandiri, ya sudah bisa tanpa kehadiran saya. Cuma event besar pasti harus ada saya. GPPE, Allprint, SBE, ya itu masih belum bisa, ya kan kita lepas begitu aja. Karena perlu koordinasi yang baik. Oke, nah ini gebrakannya di awal ya, sebelum puasa. Apakah akan berlangsung lagi nanti pada kuartal ketiga dan keempat? Sekarang ada kota-kota yang tidak biasa nih, kayak Jember kan nggak biasa tuh. Apakah akan ada seperti mungkin ke Cirebon kah atau seperti itu? Bisa. Saya kasih tahu Pak, kenapa kita lakukan gebrakan awal? Karena kita tahu semester pertama itu bisnis digital printing slow down. Ini karena kita sudah bisa baca pasar, ya kan? Kita target tidak average. Bisa target sekarang ini 300M, bagi 12 tidak. Karena ada bulan-bulan sepi dan bulan lalu. Januari sampai bulan Maret, April itu pasti slow banget. Makanya kita gencot, ya, kita gencar mengadakan open house dan roadshow, ya kan? Puasa slow, kita selang setelah Lebaran kita ngebut lagi karena ada GPPE. Nah, pas GPPE ke sana kita akan habis-habisan lagi. Ya, kita akan ikut semua event nasional semua dan tetap open house roadshow harus. Karena Bandung ini belum ngasih data ke saya. Karena baru cabang Bandung yang belum. Nah, setelah acaranya selesai tinggal cabang Bandung. Ya, karena Jakarta, Bali itu Semarang sudah menunggu nih Bali. Ya, tinggal cabang Bandung, Cirebon, ya, sama Tasik. Tasik bahkan. Ya. Nah, ini makanya saya bilang inilah ya kan yang berbeda, semangat. Ya kan menjemput bola. Ya kan? Karena tidak bohong, nggak ada istilah nggak bisa dibohongi Pak. Dengan kerja keras, hasil akan kita capai. Jadi berarti ada yang dikorbankan, yaitu tidak lagi ikut mini expo ya. Bahkan mini IAP expo pun hanya ikut 2 kali aja. Iya. Oke. Ini bagian strategi juga ya. Iya. Supaya tidak molor waktu dan juga budgeting juga ya. Enggak, budget no problem Pak. Tapi Budget kan bukan kita lebih masalah. cenderung kita seperti yang kita lakukan sekarang ini. Lebih Ya. dapat secara lebih menyentuh ke langsung ya. Langsung. Oke. Ya. Oke, menarik sekali. Mendekat langsung jemput bola. Jadi ini judul videonya adalah Gading Murni menjemput bola. Sekali mau jemput bola. Sekarang jemput bola. Sudah dapat judulnya kan? Iya. Jadi, Betul sekali Pak. Gading Murni menjemput bola di 2024. Betul. Temanya apa Pak? Kalau tahun 2022 itu the winning team. Tahun 2022 The Dream Team. The dream Tahun team. 2023 The Winning The Team. winning team. Tahun 2024 ya The Profit Team. Oke. The profit team lah. Menjemput bola dengan the profit team. Jadi benar-benar to the point ya. Belak-belakan. Iya. Tahun 2024 harus profit oriented. Profit oriented guys. Ya, itu yang udah harus kita capai. Luar biasa wawancara dengan Pak Jeffrey, begitu banyak hal-hal yang mungkin agak sedikit nyerempet-nyerempet. Sensitif, tapi mudah-mudahan ini bisa dimaknai secara positif ya, bahwa ini informasi yang bermanfaat bagi para pelaku bisnis grafika Indonesia. Semoga bisa dipetik hikmahnya. Nantikan mungkin beberapa pemain daerah ya, tadi juga banyak yang ternyata menonton YouTube di Print Graphic ya. Betul. Mudah-mudahan para pelaku daerah siap-siap aja dijemput bola. Jemput bola. Dijemput bola di daerah-daerah masing-masing. Oke, Pak Jeffrey, ini udah cukup panjang wawancaranya. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih banyak atas wawancara ini. Sukses terus kasih, dan sehat selalu. Demikian guys, wawancara eksklusif saya bersama General Manager PT Gading Murni Bapak Jeffrey Jahyar. Sampai jumpa di video-video Print Graphic selanjutnya. See you, bye. Thank you.